Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti kalian sehat terus ya, dan pasti masih semangat belajar di rumah masing-masing. Nah, hari ini adik-adik kita akan membahas tentang pelajaran fisika. Masih tetap setia di channel Kursi Guru, dan hari ini adik-adik kita akan membahas tentang pelajaran elastisitas ya. Nah, kita akan awali dengan pengertian elastisitas dulu. Nah, adik-adik, elastisitas itu tahu ya, elastis. Nah, elastisitas itu artinya kemampuan suatu benda. Jadi kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula. Jadi untuk kembali ke bentuk semula jika gaya yang bekerja itu dihentikan ya. Jadi atau misalnya tidak diberikan tarikan lagi atau dorongan lagi ya. Nah, kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula jika suatu gaya bekerja itu dihentikan, maka dinamakan benda itu memiliki sifat elastis. Contohnya itu banyak sekali. Salah satunya yaitu karet. Tahu karet? Iya, tahu pasti ya. Karet itu ketika ditarik, kemudian tarikan kita dilepaskan kembali, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Lalu ada lagi selain karet itu pegas ya. Pegas juga termasuk salah satu benda yang memiliki sifat elastis atau tergolong ke benda yang memiliki elastisitas ya, pegas. Jadi kalau misalnya pegas itu kita tekan atau kita tarik, maka ketika kita lepaskan tarikan atau tekanan tersebut, dia akan kembali ke bentuk semula. Itu dinamakan benda yang memiliki sifat elastis. Nah, adik-adik, benda yang memiliki sifat elastis ini ternyata itu memiliki sifat. Jadi sifat benda elastis ini yang pertama, dia itu punya tegangan. Jadi dia punya tegangan. Ada tegangan. Jadi setiap benda yang elastis adik-adik pasti tegang. Ya, tegangan ini bisa kita cari. Tegangan itu rumusnya F dibagi dengan A. Nah, ini merupakan rumus dari tegangan. Jadi kalau misalnya seandainya nih kita ingin mencari berapa tegangan yang dihasilkan oleh benda yang memiliki sifat elastisitas, maka berapa gaya yang dikerjakan pada benda tersebut dengan satuan Newton, kemudian luas penampang benda tersebut ya, luas penampangnya dengan satuan meter kuadrat. Nah, kalau di dalam soal nanti kalian ditanya berapa F-nya itu dirumuskan tuh tegangan dikali dengan A. Kalau misalnya ditanya A, berarti tegangannya F-nya dulu dibagi dengan tegangannya ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik rumusnya. Tegangan itu ialah F dibagi dengan A. Pasti kalian ingat dengan rumus sesuatu ya. Ini F dibagi dengan A. Ingat dengan rumus tekanan ya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya seandainya di benda yang memiliki sifat elastis, ini F dibagi dengan A itu bukan rumus dari tekanan, tetapi rumus dari tegangan. Tapi sama aja kok ya, satuannya juga sama, Newton per meter kuadrat. Nah, jadi tuh di sini ialah tegangan. Tegangan itu satuannya Newton per meter kuadrat. Kemudian sifat benda yang elastis lainnya itu selain dia tegang, dia memiliki regangan. Nah, regangan ini disimbolkan dengan E kecil. Regangan itu dirumuskan delta L dibagi dengan L. Nah, ini merupakan rumus dari regangan, delta L dibagi dengan L. Delta L ini adik-adik itu pertambahan panjang. Pertambahan panjang ini satuannya meter. Lalu L itu ialah panjang mula-mula ya. Panjang mula-mula ini satuannya dalam meter juga. Jadi makanya regangan itu tidak punya satuan, karena meter dibagi dengan meter kan nggak ada satuannya, jadi habis satu ya. Kemudian yang terakhir itu sifat yang dimiliki oleh benda yang elastis itu dia memiliki modulus yang. Nah, modulus yang ini adik-adik itu disimbolkan dengan E.
Kalau kalian sudah tahu rumus tegangan apa, rumus regangan apa, simbol tegangan apa, simbol regangan apa, kalau kalian ingin mencari rumus modulus yang itu mudah sekali. E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Jadi ini konsep dari modulus yang itu, tegangannya berapa dibagi dengan regangannya berapa. Nah adik-adik ya, kalau kita turunkan lagi, tegangan itu ialah apa rumusnya tadi? F dibagi dengan A per E nya itu ialah delta L dibagi dengan L. Jadi kalau kita operasikan, F dibagi A dikali L dibagi dengan delta L. Jadi rumusnya itu F L A dikali dengan delta L. Ini merupakan rumus penurunan dari rumus tegangan dan rumus regangan modulus yang itu disimbolkan dengan FL dibagi dengan A dikali delta L. F itu ialah gaya, L itu ialah panjangnya, A itu luas penampang, delta L itu pertambahan panjang. Jadi di sini adik-adik yang harus kalian tekankan, kalian harus tahu apa maksud atau makna dari elastisitas itu. Jadi ketika benda itu kita tarik atau kita dorong atau apapun perlakuan yang kita lakukan, terus kemudian kita hentikan tarikan tersebut, maka bendanya akan kembali ke bentuk semula. Itu dinamakan benda yang memiliki elastis. Nah, lawan dari benda elastis ini ialah plastis. Jadi ketika kita tekan benda itu atau kita tarik benda itu, dia nggak akan kembali ke bentuk semula ya. Contohnya apa? Adonan pempek. Nah, itu termasuk benda yang plastis. Plastisin, nah itu juga termasuk benda yang plastis. Jadi ketika kita dorong, dia tidak akan kembali ke bentuk semula ya. Tapi kalau misalnya benda elastis itu berbeda. Kalau elastis itu ketika kita dorong, kayak karet, misalnya kita tarik nih karet atau ketapel, atau kan ketapel kita tarik, kemudian dia ketika tarikannya dilepaskan, dia akan kembali ke bentuk semula. Itu yang dinamakan benda elastis. Kemudian sifatnya juga harus tahu, ada 3 sifat kalau seandainya belajar tentang elastisitas, ada regangan, ada tegangan, sama ada modulus yang, dan kalian juga harus tahu rumusnya serta makna simbolnya itu apa. Nah, biar lebih paham, yuk kita akan langsung mengerjakan soal. Soalnya sebenarnya sangat sederhana. Soalnya ini biasanya dia akan bermain di rumus aja. Dia nggak akan keluar dari rumus yang diberikan ya. Jadi soal nomor 1 itu, jika gaya yang bekerja pada suatu benda elastis itu nilainya 10 Newton, sedangkan ya kan dia menghasilkan suatu pertambahan panjang ya, pertambahan panjangnya itu nilainya misalnya 2 cm ya, sedangkan modulus yang benda tersebut nilainya 2 kali 10 pangkat 10. Ini ya, 2 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ini satuannya sama kayak satuan dari tegangan. Dan benda tersebut ya memiliki panjang mulanya itu ialah 2 meter. Yang ditanya berapa luas penampang dari benda tersebut, berarti yang ditanya A nya berapa ya. Nah, kalau kita perhatikan ini kan ada modulus yang, berarti nanti kita akan bermain di rumus modulus yang ya. Rumus modulus yang itu apa? Ya, rumus modulus yang E sama dengan, ini kan sudah ada F, L, A, delta L-nya, maka langsung gunakan rumus yang sudah kita pecah seperti ini. Masukkan di sini F L dibagi dengan A dikali delta L. Nah, sama dengan F-nya itu berapa? F-nya masukkan, F-nya itu 10. L-nya berapa? L-nya itu 2. Nanti dibagi dengan A-nya berapa? A-nya nggak tahu berapa. Lalu delta L-nya berapa? 2 cm. 2 cm kalau dijadikan meter, 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Jadi di sini 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, E-nya udah ada kan dalam soal. E-nya berapa nilainya? 2 kali 10 pangkat 10. Yuk kita operasikan ini. 20 dibagi dengan ini 2 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan A. Ini tukar posisi nih antara A sama 2 kali 10 pangkat 10. Tukar posisi aja, maka A-nya sama dengan 20 dibagi ya kan 2 kali 10 pangkat min 2, 2 kali 10 pangkat 10. Oke, kita tewaskan. Ini tewas. Ya, ini tewas. Oke, sisanya ini kan 10 nih jadinya.
10 nanti dibagi 2, 10 bagi 2 berapa? 5. Nah, maka sisanya itu A sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 pindah ke atas jadi positif 2. 10 pangkat 10 pindah ke atas jadi 10 pangkat min 10. Maka A nya ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 8, satuannya meter kuadrat ya. Nah, jadi adik-adik ya, saran Mbak kalau kalian mau pinter tentang materi elastisitas ini, memang kalian harus tahu rumusnya. Mbak nggak bilang hafal ya, karena kan kita nggak boleh nih hafal rumus, tapi kalian harus tahu rumusnya. Rumus tegangan itu seperti apa, rumus regangan seperti apa, sama rumus modulus yang seperti apa. Mbak, gimana cara supaya mudah dalam menghafal rumus? Mbak akan kasih kalian satu tips mudah untuk menghafal rumus, yaitu sering catat aja rumus itu. Sering catat ya kan. Kalau kalian lagi nongkrong, kalau kalian lagi santai ya, ambil kertas lalu langsung dicatat aja. Tuh sama dengan F dibagi dengan A, atau E sama dengan delta L dibagi dengan L, delta L dibagi dengan L. Boleh catatnya sampai 100 kali, kecil-kecil aja. Nanti lama-kelamaan kalian akan tahu ya rumus itu. Otak kalian langsung ini aja, sebut aja mau rumus apa, nanti otak kalian langsung mencari, mikir, ini rumusnya pasti ya. Jadi adik-adik ya, pastikan kalian paham dengan rumus yang ini yang terdapat pada materi elastisitas ini, dan kalian juga harus tahu contoh benda-benda yang elastis itu seperti apa. Dan materi ini sangat penting sekali adik-adik, karena materi ini sering sekali masuk di dalam ujian atau masuk di dalam soal ujian akhir sekolah ya kan, ujian akhir semester, bahkan sering sekali masuk menjadi soal tugas atau soal latihan yang diberikan oleh guru kalian. Jadi pastikan adik-adik paham dengan materi elastisitas ini ya. Oke adik-adik, mudah kan materinya? Ya jelas, karena materi di fisika itu semuanya sangat mudah sekali. Dan selalu Mbak ingatkan ya buat kalian, kalau seandainya ada yang bilang fisika itu sulit, berarti itu hoax ya. Dan jangan sebar hoax, karena hoax itu nggak baik untuk kesehatan kalian ya. Oke adik-adik, tonton terus channel di Kursi Guru, dan pastikan adik-adik tetap semangat untuk belajar di rumah, dan pastikan kalian harus rajin belajar biar bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke, sukses terus, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa share video ini ke tetangga kalian, ke kawan-kawan kalian, bahkan ke seluruh orang yang ada di dunia ini ya. Oke, itu saja untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.